Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara ke-12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, berlatar belakang konflik dengan para pemimpin Yahudi, serta adanya kebutuhan untuk memilih murid-murid, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalaman. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus membutuhkan persekutuan dengan Bapanya, mengajari kita tentang bagaimana seharusnya menunjukkan ketergantungan total kepada Allah melalui doa yang kita sampaikan kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus memilih ke-12 orang dari sejumlah orang yang mengikutinya, dan disebutnya rasul. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi disatukan oleh Yesus ke dalam satu komunitas yang baru. Merekalah yang akan melanjutkan pekerjaan Yesus ke seluruh dunia. Sebab itu, Yesus akan memusatkan waktu dan perhatiannya untuk mempersiapkan ke-12 orang itu. Ia akan mengajar dan melatih mereka untuk mengemban misinya karena dunia membutuhkan dia. Fakta lain yang dapat kita ketahui adalah bahwa ada orang-orang yang datang dari berbagai penjuru untuk menemui Yesus, bahkan dari wilayah orang-orang non-Yahudi seperti Tirus dan Sidon. Mereka meninggalkan pekerjaan dan rutinitas mereka sehari-hari, menempuh perjalanan sedemikian jauh untuk bertemu Yesus. Tentu, tidak sedikit yang membawa orang-orang yang mereka kasihi yang sedang sakit atau kerasukan setan. Mereka butuh mendengarkan perkataan Yesus dan disembuhkan olehnya.
Oleh karena itu, bersama para murid, Yesus menemui mereka. Murid-murid Yesus memang tidak boleh tinggal hanya dalam komunitasnya sendiri. Mereka harus berelasi dengan orang lain dalam cara relasi yang berbeda dengan dunia. Para murid harus memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan Yesus dan mengantar mereka kepadanya. Sebagai orang yang telah mengikuti Kristus, kita pun sesungguhnya dipanggil untuk ikut serta dan meneruskan karya para rasul. Karena itu, jangan selalu berorientasi hanya kepada diri sendiri. Perluas pandangan pada dunia di sekitar kita. Lihatlah orang-orang di sekitar kita sebagaimana Kristus melihat mereka. Dan marilah kita layani dengan penuh kasih. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas. Santo Simon disebut orang zelot yang berarti setia karena ia amat taat kepada hukum Yahudi. Simon dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Simon bersedia menyerahkan jiwanya serta mengerahkan tenaganya untuk mewartakan Injil. Bersama para rasul yang lain, Simon menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Menurut tradisi, ia pergi ke Mesir untuk mewartakan iman, juga ke Persia bersama Santo Yudas, dan keduanya wafat sebagai martir di sana. Santo Yudas disebut juga Tadeus, artinya si pemberani. Yudaslah yang mengajukan kepada Kristus pertanyaan yang terkenal pada perjamuan malam terakhir. Santo Yudas bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Santo Yudas dikenal sebagai santo pelindung perkara yang sulit atau hampir tidak ada harapan. Semoga teladan hidup kedua rasul ini menyemangati kita untuk menjadi rasul-rasul Yesus Kristus di zaman sekarang ini. Ya Allah, Engkau adalah terang hidup kami. Ampunilah dosa yang menggelapkan hati kami. Terangilah cahayamu menerangi setiap langkah hidup kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.